Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini kami memiliki kesempatan kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami kembali boleh menikmati firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di tengah-tengah juga long weekend Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersyukur juga buat setiap rekan-rekan yang sudah hadir Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kerinduan sehingga kami boleh memprioritaskan hidup kami khususnya Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan tolong sertai berkati juga setiap rekan-rekan yang dalam perjalanan mereka menuju tempat ini. Tibakan mereka tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan biarlah kasih karunia Tuhan turun atas setiap kami yang hadir, dan juga untuk hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan setiap kali disampaikan hanyalah perkataan Allah saja yang boleh memberkati kami dan mengubah hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, layakan kami di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan daripada Tuhan turun atas setiap kami. Kami berdoa Tuhan setiap jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, dalam apapun yang mereka hadapi Tuhan, di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan kehidupan mereka Tuhan turut campur tangan dan berperkara, memberikan jalan keluar dan membuka setiap jalan bagi setiap apa yang mereka gumulkan. Hamba-Mu terbatas, sekali lagi kami punya Allah yang tak terbatas dan Roh Kudus yang selalu mendampingi setiap kami. Biarlah kami pada malam hari ini sejenak boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni segala dosa-dosa kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama yang kudus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan baca di dalam Kejadian 4. Ini mengenai Kain dan Habel. Saya mengangkat satu tema, Kain versus Tuhan gitu ya. Jadi saya menyoroti Kainnya, dan minggu lalu kita sudah bahas mengenai Hawa versus Tuhan, dan sekarang Kain akan coba melihat posisi. Nah, udah. Oke. Saya baca ganjil Bapak Ibu genap. Oke. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Oke, maaf ya Bapak Ibu ya, jaringannya. Oke, kembali saya baca ayat ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sekarang kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Ayat 14. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kita melanjutkan di dalam Kain dan Habel. Nah, yang menarik tadi kita sudah membaca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ini. Kita tahu peristiwa Kain dan Habel. Dulu waktu saya sekolah minggu, saya nggak tahu Bapak Ibu waktu sekolah minggu diajarin ini juga tentu Kain dan Habel. Kenapa sih persembahan Kain itu tidak diindahkan? Tadi kita bicara ya, si Habel ini mempersembahkan kambing domba, sedangkan Kain ini hasil tanah, dia kasih separoh. Maka waktu dia kasih separoh, maka Tuhan gak indahkan. Jadi Kain ini tuh setengah hati katanya gitu ya. Jadi separohnya doang, setengahnya doang. Jadi kasih setengah persembahan kepada Tuhan. Sedangkan Habel mempersembahkan kambing dombanya, kasih lemak-lemaknya, kasih yang terbaik. Jadi seakan-akan tuh utuh. Kalau anak domba tuh utuh, seutuhnya, sepenuhnya. Sedangkan kalau misalnya Kain itu kasih separuh doang. Jadi dia setengah hati. Apakah dengan cara demikian maka Kain itu tidak diperkenan atau tidak diindahkan persembahannya? Kalau seandainya
Dia kasih semuanya juga hasil tanah dia, ya hasil tanah dia semuanya juga, buah yang seger-seger, sayur yang seger-seger, semua yang seger-seger dia pokoknya, seluruh hasil tanahnya dia bawa kepada Tuhan. Tetap tidak diindahkan Tuhan, Bapak Ibu, ternyata tetap tidak diindahkan Tuhan. Saya kaget gitu ya, begitu makin belajar makin tahu, oh gitu ya. Jadi selama ini saya waktu itu diajarkan oleh guru sekolah minggu, sebab Kain memberikan separuhnya saja, sedangkan Habel memberikan utuh 1 ekor. Waduh, berarti salah selama ini pemahaman saya. Begitu saya belajar, oh jadi tahu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan nih, dulu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia membuat apa? Menutupi ketelanjangan mereka. Membuat apa? Pakaian kan? Diambil daun dan cawat kan? Ambil nih daun dan cawat, diambil. Cet, hasil tanah nih. Daun dan cawat hasil tanah. Dia ambil, dia bikin pakaian. Dia pikir itu akan menyelesaikan masalah keberdosaan, ketelanjangan itu. Masalah berdosa selesai. Nah, ini diulang oleh Kain. Makanya bukan berarti separuh, bukan berarti mau separuh mau penuh, tetapi hasil tanah ini bicara hasil tanah yang dipersembahkan oleh Kain ini tidak mendapat perkenanan Tuhan karena di awal sudah diberitahukan waktu peristiwa Adam dan Hawa. Maka Tuhan waktu datang, Adam dan Hawa tetap malu karena dia melakukan, memberikan menutup ketelanjangan, menyelesaikannya dia pikir dengan caranya dia. Hasil tanah ini bicara waktu penciptaan, hari ke-6 manusia diciptakan. Hari ke-6 manusia diciptakan. Hari ke-6 itu muncul daratan, terus tanah itu mengeluarkan buahnya, ya. Tanah mengeluarkan buahnya, sayur semua mengeluarkan hasil tanah, mengeluarkan hasil tanahnya. Itu hari ke-6 ketika manusia diciptakan. Nah, waktu bicara hasil tanah itu bicara manusia. Jadi nggak bisa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa membuat pakaian dari tumbuh-tumbuhan atau daun dan cawat hasil tanah, itu nggak bisa dengan cara manusia dan dengan manusia. Nggak bisa menutupi dosa atau mengatasi dosa, nggak bisa dengan cara manusia. Maka Tuhan bikinin baju dari kulit binatang, benar ya? Kain pakaian dari Allah gitu loh. Itu kulit binatang, diambil domba, disembelih, ada darahnya, lalu kulitnya diseset, dibikin pakaian dari Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memakaikannya, Tuhan sendiri. Di sini poinnya kita tahu bahwa keselamatan atau masalah dosa harus dikerjakan oleh Tuhan dan oleh Tuhan itu sendiri dengan cara Tuhan, bukan cara manusia. Makanya pada waktu Kain mempersembahkan, tentu Kain dan Habel tahu dari mana persembahan yang berkenan seperti apa. Pasti Adam dan Hawa menceritakannya. Guru sekolah minggu pertama Adam dan Hawa, ya, murid sekolah minggu pertama Kain dan Habel. Lalu dikasih tahu, tentu Adam mengajar yang benar. Buktinya Habel mempersembahkan yang benar. Di dalam Kejadian 4:1-16 tadi kita baca, ya kan? Habel mempersembahkan kambing domba. Berarti apa? Ada yang benar. Adam dan Hawa ngajar benar. Buktinya ada yang benar. Kadang kalau kita ngajar, Bapak Ibu, saya ngajar ya, udah ngajar, murid sekian banyak orang, ada yang salah. Belum tentu saya salah ngajar. Wah, jangan-jangan saya salah ngajar. Ternyata ada yang dapat nilai 100. Berarti waktu saya ngajar, ada yang ngerti kan? Ada yang tidak mengerti. Paham ya? Jadi di situ kita tahu bahwa Adam nggak salah dalam hal ini. Kenapa? Karena Habel benar. Dia mempersembahkan yang benar. Jadi pada waktu ada murid yang dapat 100, maka kita bisa tahu bahwa gurunya nggak salah ngajar. Buktinya ada yang 100. Ya, buktinya ada yang 100. Dan yang 100 dapat 5 misalnya, berarti gurunya benar ngajarnya. Mungkin orang yang mendengar atau muridnya tidak mengerti atau tidak paham, kan gitu ya. Ada yang tidak paham. Nah, Kain dan Habel, si Habel benar, ya, sedangkan si Kain salah. Nah, pada waktu konsep ini makanya kita tahu sekarang bahwa ternyata persembahan pun bukan bicara separuh atau sepenuhnya atau seluruhnya. Maka Kain, saya berani mengatakan, kalaupun dia mengasih seluruh hasil tanahnya buat Tuhan, tetap dia tidak memiliki perkenanan di hadapan Tuhan.
Tetap. Kenapa? Tidak diindahkan Tuhan. Karena apa? Hasil tanah itu bicara manusia. Engkau mau memberikan persembahan berdasarkan maunya kamu. Gak bisa. Tuhan ajarkan kita gak demikian. Engkau memberikan persembahan, maka persembahan itu harus yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan yang Tuhan mau. Maka hidup kita juga harus mendapat, kita menjalankan kehidupan nih harus sesuai kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Nggak bisa sembarangan. Jadi orang Kristen nggak bisa sembarangan. Kita pikir kita ya udah jadi orang Kristen gitu ya, kita jalanin hidup kita, yang penting sudah dibaptis saya masuk surga gitu kan. Nggak bisa begitu juga. Ini persembahan Kain ini, persembahan yang benar-benar akhirnya kita tahu bahwa bukan bicara seberapa banyak yang dia bawa buat Tuhan, tapi apa yang dia bawa buat Tuhan. Apakah yang dipersembahkan itu sesuai maksud Tuhan dan kehendak Tuhan. Nah, Kain tidak memberikan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Dia sedang mau melawan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dia sedang mau melawan Tuhan. Bukan berarti dia tidak tahu loh memberikan yang terbaik dan memberikan persembahan itu yang seperti apa. Ada juga yang bilang begini, ini kebetulan saja. Karena profesi daripada si Kain ini kan petani, iya kan? Nah kebetulan si Habel profesinya dia ini farmer, dia peternak, penggembala kambing dan domba. Otomatis dia menyerahkan kambing dombanya dong. Nah sedangkan ya kan Kain ini kan profesinya itu dia bercocok tanam, bertani, berkebun, bersawah misalnya gitu ya. Maka dia kasih hasil itu nggak salah dong. Nggak salah dong, ya kan? Tidak salah tetap. Dia bisa jual, dia bisa barter sama Kain. Sama Habel, sorry ya. Si Kain bisa aja barter. Habel, ini kan udah mau memberikan persembahan buat Tuhan waktunya. Sekarang saya mau beli dong kambing domba kamu. Nih saya kasih hasil tanah kamu ya. Saya bikin satu komik. Komik saya ada gambaran itu. Komik pakaian daripada Allah. Ini doktrinnya ini nih dasarnya. Jadi pada waktu itu si Kain di komik saya memberikan imajinasi, menginterpretasikan si Habel itu datang kasih anak kambing domba buat si Kain. Nanti mau berikan persembahan nih, aku kasih ke kamu kakak. Tapi Habel Kain dengan sombongnya gitu ya. Di komik saya menginterpretasikan. Kenapa? Karena ada hal yang di sini doktrin yang Bapak Ibu mungkin dan saya juga diingatkan lagi, disegarkan. Nggak bisa begitu, bukan karena profesi, bukan. Kalau dia tahu yang benar, oh ternyata Tuhan kehendaki anak domba, maka saya akan beli dengan adik saya, atau minta saja dengan adik saya. Nggak perlu beli, ya kan? Kamu juga ambil hasil tanah saya, nggak masalah dik. Aku pengen nih, adikku, ini kita mau memberikan persembahan. Aku butuh kambing domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pasti juga dikasih kan? Kenapa saya bilang Kain sedang menantang Tuhan? Dia pengen menggantikan Tuhan. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya. Kengerian ternyata si Kain ini dari si jahat, Bapak Ibu. Alkitab yang ceritakan. Ya, saya berani mengatakan Kain tidak masuk surga, Bapak Ibu. Kain tidak masuk surga. Karena Alkitab mencatat Kain berasal dari si jahat. Si jahat kira-kira masuk surga gak, Bapak Ibu? Si jahat ini bicara iblis, keturunan si ular. Wah, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir gitu ya, loh kok bisa ya keturunan ada Adam gitu kan. Nah makanya saya bilang Bapak Ibu, keselamatan bukan karena keturunan. Saya keturunan bapak mama saya pendeta. Mungkin gak saya menjadi orang yang tidak masuk surga? Mungkin. Karena keselamatan kan pribadi orang, bukan karena berdasarkan keturunan. Saya pernah dengar satu khotbah pada waktu itu menghadiri sebuah pemakaman gitu ya, maksudnya di Usada ya, di rumah duka. Lalu pendeta berkhotbah, ya kan. Lalu saya ngelihat khotbahnya ngaco. Kenapa? Karena dia diselamatkan karena berdasarkan dari keturunan-keturunannya orang Kristen. Dia ceritanya begitu, ya kan. Wah ini kacau nih. Nggak ada hubungannya. Kita mempertanggungjawabkan kita pribadi di hadapan Tuhan loh. Anak saya nih misalnya, keturunan saya misalnya, saya nih orang Kristen penginjil lagi misalnya.
Ya kalau anak saya dia murtad atau apa gitu kan, itu dia bertanggung jawab itu. Tapi saya selama dalam hidup mengajarkan, sama seperti Kain dan Habel ini, Adam dan Hawa mengajarkan. Tapi bukan berarti karena saya keturunan saya udah aman, tidak. Kita akan mengkonfirmasi hidup kita di hadapan Tuhan. Nah makanya saya bilang, Kain tidak memperoleh bagian daripada kerajaan surga. Tidak, karena dia berasal daripada si jahat. Kita akan coba kupas lagi. Kita lihat slide by slide sekarang ya. Lihat ya. Kita coba kutip saja di dalam Lukas 11. Kita kutip dulu ya, Lukas 11. Kita tahu profesinya apa, kenapa dia mau bunuh gitu ya. Kita lihat dulu di dalam Lukas ya. Lukas 11, nanti kita balik lagi ke kejadian tadi ya. Lukas 11. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengecam ya. Mengecam orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat ya. Lukas 11 ayatnya yang ke-50 sampai ayat 51. Kita baca sama-sama ya. Lukas 11 ayat 50 dan 51. Oke. 1, 2, 3. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Lihat ya, ini dari angkatan, kalau baca di ayat 49-nya, nabi-nabi dan rasul-rasul. Separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul akan mereka bunuh dan mereka aniaya, mulai dari Habel. Nah, kita kembali ke Kejadian 4. Habel itu kategori nabi, Bapak Ibu. Habel kategori nabi. Nabi mempunyai fungsi untuk menyampaikan apa mau Tuhan kepada jemaat. Ya, Tuhan berfirman, lalu kita menyampaikan, mengajarkan. Sama seperti Musa. Allah berfirman kepada Musa, "Let my people go." Hadap ke Firaun, "Let my people go." Gitu ya. Lalu dapat firman lagi, 10 perintah Tuhan, dia sampaikan kepada jemaat. Begitu fungsinya. Jadi Nabi memiliki fungsi untuk menyampaikan kebenaran, untuk memberitakan kebenaran. Nah, pada waktu Kain, ya, ini kan berarti Habel punya fungsi nabi, ya kan? Habel dibunuh nih. Dari informasi ini di dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa ternyata kita akan mengetahui hal ini. Kenapa Kain mau membunuh Habel? Kita lihat ya. Ayat kelima, Kejadian 4, ya. Ayat kelima. Perhatikan perlahan demi perlahan ya, bagian ini, scene ini. Kita baca, saya akan bacakan kutip di Kejadian 4 ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya kan? Tuhan bertanya ya, ayat 6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat 7, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bayangkan ya, Kain mukanya muram. Kenapa dia mukanya muram, Bapak Ibu? Kita tahu iri hati, Bapak Ibu. Kenapa waktu engkau memberikan persembahan, kenapa engkau nggak berseri mukanya? Engkau iri. Kenapa? Karena ternyata Habel benar. Habel benar, Bapak Ibu. Ya. Habel benar. Sedangkan Kain ini salah dia. Tapi waktu itu si Habel pasti sampaikan kepada Kain apa yang benar. Muram, Bapak Ibu. Orang kadang dikasih tahu yang benar gitu ya, susah ya. Saya yakin dan percaya, karena tadi Habel ada bicara kategori nabi, nabi selalu terus ingatkan jemaatnya, ingatkan kalau ada yang salah. Pasti nabi. Nabi itu fungsinya itu terus mengkoreksi. Kalau ada yang salah, dia kasih tahu yang benar, dia kasih tahu yang benar, memberitakan kebenaran. Maka dari kisah ini kita tahu sesungguhnya Kain sering kali dikoreksi oleh Habel. Kain ini salah, ini nggak benar.
Bukan seperti ini persembahan yang diperkenan di hadapan Tuhan. Enggak Kak, kehendak Tuhan seperti ini. Kak, ini seperti ini. Dia selalu mengkoreksi. Orang yang dikoreksi nggak seneng Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan saya gitu kan, kita salah dikoreksi, nggak seneng Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ini senior. Kita pekerjaan gitu ya, wah yang senior gitu lah, lu nih baru di sini tau gak gitu kan, gue ini udah lama misalnya gitu ya. Kita tuh berasa bener tuh kalau yang senior, berasa gue kokoh nih, gue lahir duluan daripada lu Habel, lu ngajarin gue lagi gitu kan, so tau lu. Kesel Bapak Ibu ya, nggak mau. Nah ini kesulitan kita ya, kesulitan orang percaya. Sering kali orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, kalau dia nggak bijaksana, dia berasa waktu dia salah nggak ada yang koreksi, dia berasa dia benar karena nggak ada yang koreksi dia. Bayangkan tadi di awal saya bilang, guru sekolah minggu ngajar salah, dia nggak tahu kalau dia salah. Oh dengerin aja, kita anak murid sekolah minggu dengerin, nggak taunya salah. Bayangkan kalau nggak ada yang koreksi gimana kan? Lu siapa, gue udah jadi guru sekolah minggu nih lama nih, dia kan ngajarin, enggak ini doktrinnya benar misalnya kayak tadi, nggak taunya salah, bener gak? Repot gak? Maka pada waktu Habel mengkoreksi lewat kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan terus ingetin dia, Kak bukan begini Kak, enggak mesti begini, ini yang berkenan loh, enggak yang sesuai mesti begini. Dia selalu sampaikan, makanya hatinya begitu begitu iri, hatinya begitu benci kepada Habel. Karena apa? Dia ini selalu mengkritik saya, dia ini selalu mengkoreksi saya, dia ini selalu gitu ya memberitahu saya bahwa saya salah. Kalau dia salah diberitahu itu benar kan Bapak Ibu ya? Benar gak? Anda dan saya kalau ada yang ingetin kita, harusnya kita bersyukur. Tapi seringkali kita nggak mau, kita benci sama orang yang bangunin kita. Lucu kayak alarm Bapak Ibu ya. Kita ngatur nih mau bangun pagi, kita setting alarm ya kan. Begitu alarm bunyi bangunin kita, kita buang itu alarm, kita banting gitu kan. Kita nggak mau gitu kan, padahal kita yang settingin tuh alarm ya kan. Kita lihat di film-film kartun gitu kan, alarmnya bunyi, alarmnya dibanting gitu kan, dihancurin ya kan, besok beli lagi yang baru setel lagi gitu. Kita nggak mau dibangunin, kita sendiri yang minta diingetin. Seringkali kita nggak mau dikoreksi Bapak Ibu. Habel coba mengkoreksi karena dia mengasihi kakaknya Kain. Maka Tuhan ingetin kamu, hei kamu mukanya mau rame, hati-hati, engkau sudah mau digoda. Di sini Tuhan masih baik loh Bapak Ibu, memberikan peringatan. Hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu, dia sangat menggoda engkau. Nah ya, ini hati-hati nih, ya kan. Kemarin kita belajar Hawa tergoda, karena apa? Ada firman Tuhan, dia tambahkan firman Tuhan. Kalau ini Kain, kita akan melihat bahwa justru Kain dikasih tahu firman Tuhan, dia abaikan firman Tuhan, dia abaikan Habel. Ya, dia mau lawan Tuhan, dia mau menantang Tuhan. Kita lihat lagi Bapak Ibu di ayat berikutnya, ayat ke-8 ya. Perhatikan ayat ke-8, kata Kain kepada Habel adiknya. Nah ini udah ada ini ya, rencana jahat ya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Ya, ini sudah membunuh ya. Kita coba lihat di dalam 1 Yohanes Bapak Ibu ya. Kita loncat lagi. 1 Yohanes 3 ayat 12 ya. 3 ayatnya yang ke-12. Nah, di sini kita akan melihat ya. Kain itu keturunan si jahat ya. 1 Yohanes 3 ayat 12 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah ya, sebab segala perbuatannya jahat, adiknya benar. Jadi pada waktu hidupnya, maka Habel ingetin kejahatan-kejahatan daripada Kain. Kain gak senang Bapak Ibu. Makanya tadi hasil tanah bicara, akunya hukumnya saya. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Hasil tanah yang dipersembahkan Kain menggambarkan, saya hukumnya, lu mau apa? Lu mau kasih tahu ini yang benar? Enggak, yang benar ini gua adalah kebenarannya. Kira-kira begitu Bapak Ibu.
Seringkali banyak gitu ya, wah kita ikut nih ya, aturannya yang pegang bos, ya kan? Bos adalah hukumnya. Bos bilang A, besok bilang B, urusan bos. Bos selalu benar, kan gitu ya Bapak Ibu ya? Ada kayak gitu ya. Bos selalu benar. Dia hari ini ngomong A, besok dia ngomong B gitu kan. Dia benar dia. Kita nggak bisa nentang dia, benar gak? I am the law. You must follow, kan gitu. Saya hukumnya, kamu ikutin saya. Saya ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, ikutin saya hukumnya. Nah kira-kira Kain tuh begitu. Dia nggak mau dikoreksi, kejahatannya dikasih tahu, nggak mau diingetin, jahat, ya kan? Alkitabnya dari bagian ini kita tahu keseharian daripada Kain dan Habel. Betapa Habel mengasihi Kain sesungguhnya, ya. Terus ingetin. Terus kasih tahu kejahatannya, jangan berbuat jahat, jangan lakukan hal yang jahat gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu ya, ini nggak gampang Bapak Ibu. Habel mengasihi, maka dia menceritakan terus kebenaran-kebenaran, koreksi demi koreksi, dia kasih tahu. Tapi seringkali orang yang dikoreksi lama-lama capek nih telinga. Gimana caranya ya supaya dia nggak lagi ngomong, kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Gimana caranya ya? Ya kita geser, gitu ya Bapak Ibu ya. Perpolitikan di Indonesia juga gitu ya. Wah ini kalau anggota DPR yang terlalu bagaimana gitu ya, wah ini harus disingkirkan lah. Kacau nih, kita nggak bisa korupsi lagi gitu ya. Takut ya. Waduh takut nih kalau dia masuk gitu kan, ada orang yang jujur masuk nih, kalang kabut tuh yang di dalam, yang kotor-kotor. Iya bener gak? Berusaha untuk supaya yang jujur ini nggak betah. Gimana caranya supaya jujur ini nggak koreksi kita terus, bener nggak? Iya dong, singkirkan. Hati-hati Bapak Ibu, dunia jahat, dunia jahat. Kalau di dalam kita pekerjaan Tuhan gitu kan ada yang demikian, ini pastikan bukan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Saya bisa pastikan kalau di dalam pekerjaan Tuhan justru yang tidak benar diangkat, yang benar disingkirkan, ini bukan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Udah pasti, karena pekerjaan Tuhan nggak mungkin demikian. Ada prinsip kebenaran, ada prinsip keadilan, betul? Karena yang kita layani Tuhan itu Allah yang adil dan setia, dan Dia benar ya. Tapi kalau prinsip ini dilanggar, maka kita tahu ini bukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Karena nggak ada prinsip itu. Bagaimana mungkin pekerjaan Tuhan, tetapi di dalamnya tidak ada prinsip kebenaran dan keadilan? Nggak mungkin itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Maka Kain pun demikian. Gimana caranya supaya Habel tidak lagi berbicara atau berhenti berbicara, atau tidak ada lagi orang yang mengkoreksi saya sehingga saya adalah hukumnya. Nah dia ingin menjadi seperti Tuhan Bapak Ibu. Yang saya bilang Kain versus Tuhan. Kemarin Hawa ingin seperti Tuhan karena digoda oleh si ular, ya kan? Enggak, kamu gak akan mati. Tetapi Tuhan gak mau kalau kamu sama seperti dia. Sekarang Kain mau menentang, sayalah hukumnya. Siapa yang menentang saya akan habisi dia. Waduh, waktu dia ajak, dia udah planning Bapak Ibu ya. Ini planning nih, ini luar biasa ya planningnya. Ke Padang, waktu di Padang, waktu misalnya gagal nih, mencoba membunuh gagal, dia mau kabur juga nggak bisa Bapak Ibu. Kita main tak umpet. Kalau nggak ada tempat ngumpet, ketahuan ya Bapak Ibu ya. Lari juga ketahuan. Loh nggak ada tempat ngumpet, nggak ada pohon buat ngumpet, bener nggak? Nggak ada perlindungan. Padang, lu kabur gue kejar, dapet. Kecuali di hutan, dia bisa manjat pohon, dia bisa masuk ya kan ke pohon ngumpet, bener nggak? Kucing-kucingan setengah mati kita nyari dia. Tapi Padang, kosong ya kan? Lu mau kabur, gue gagal nih, tunjuk lu kabur kan? Ya udah, tetap aja gue bisa tahu lu lari kemana kan? Betul Bapak Ibu ya, siapin fisik aja. Nggak ada tempat perlindungan, di situ udah direncanakan matang gitu loh Bapak Ibu. Maka dia pukul, dia bunuh. Lihat eksekusi ini, ya eksekusi ini. Tapi saya melihat di bagian ini Tuhan masih mengasihi Kain Bapak Ibu. Hati-hati nih, Tuhan masih mengasihi Kain. Kita pun sama demikian. Tuhan masih warningin Kain, ya masih mewarningkan Kain. Kita lihat bagaimana Tuhan mengingatkan Kain. Ayat 9. Ini penyingkiran daripada Habel. Dia ingin seperti Tuhan karena dia pikir
Kan harusnya gini Bapak Ibu ya, yang menentukan hidup mati seseorang kan Tuhan ya. Nah sekarang yang menentukan hidup matinya Habel itu siapa? Kain. Gue yang menentukan, lu mati atau hidup gue yang nentuin. Hari ini lu mati, gue matiin lu. Kain ya, artinya Kain sedang melawan Tuhan. Dia sedang mau mencapai seperti Tuhan. Saya yang pegang kuasa kedaulatan hidup mati seseorang di tangan saya, bukan di tangan Tuhan. Bayangkan nih Bapak Ibu ya, ini orang nantang Tuhan nih, tapi Tuhan masih baik. Lihat ayat ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Ya, Tuhan nanya ya. Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan di sini memberikan kesempatan bagi Kain untuk dia mau mengakui dosanya, Bapak Ibu. Apakah Tuhan tidak tahu kalau Habel sudah mati? Tuhan Maha tahu kan? Ingat pada waktu Adam dan Hawa. Adam di mana kamu Adam? Apa Tuhan nggak tahu Adam di mana? Dia kan Maha tahu, benar gak? Tapi lewat perkataan itu sebenarnya Tuhan memberikan ruang untuk supaya Adam mau mengaku dosanya. Adam mengaku dosa loh. Perempuan yang kau letakkan bla bla bla, maka aku makan. Dia ngakuin kan? Nyalain orang dulu, tapi dia tetap ngakuin dia makan. Paham ya? Ngaku dosa ya. Alkitab kan bilang kan, engkau mengaku dosamu, ya kan? Di hadapan Tuhan, Tuhan akan ampuni. Kain, Tuhan memberikan ruang. Kain, lihat adik kamu gak Habel? Gimana sih si Habel? Kok saya nggak ngeliat ya ada Habel? Tapi jawaban Kain apa? Emang kamu pikir saya ini penjaga adik saya apa? Bayangkan ya, berani ya. Lu pikir gua penjaga adik gua? Kira-kira gitu ya. Ditanya baik-baik supaya ngaku dosa sebenarnya. Tuhan lempar pertanyaan ini supaya ayo dong ngaku dosa. Nanti gak? Gue mau mengampuni elu. Ya kan? Sama nih Adam dan Hawa. Hawa juga gitu, ngaku dosanya. Ular ini nih, maka aku makan. Ngaku dosa lu Bapak Ibu lu. Maka Adam dan Hawa Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Kain juga sama. Tuhan berikan kesempatan. Kain, di mana adikmu Habel? Dia malah kasar begitu rupa kepada Tuhan. Apa kamu pikir saya ini penjaga adik saya? Bayangkan ya. Apakah saya tugasnya menjaga adik saya? Apa ini tanggung jawab saya gitu ya? Dia mencoba berdalih. Maka kita lihat hukuman Tuhan. Ayat ke-10. Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Langsung Tuhan panggil saksi ya. Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Bayangkan ya. Darahnya berbicara. Darah masih ada nyawa Bapak Ibu ya. Maka kadang kan kita bilang gak boleh minum darah ya. Darah tuh ada nyawanya nih Bapak Ibu nih. Darah adikmu bersuara, berteriak Bapak Ibu. Bayangkan ya. Darahnya dia berteriak. Mengenai apa? Kebenaran. Dia kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan. Engkau gak mau ngaku. Oke, saya panggil saksinya. Habel, darah Habel sebagai saksinya. Darah adikmu berteriak. Engkau bisa menghilangkan dia secara jasmania, tapi tidak dengan jiwanya. Benar gak? Karena jiwa di tangan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan ya. Jangan main-main. Kain akhirnya dihukum sama Tuhan. Kita lihat ya ayat ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ya. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar dari yang dapat ku tanggung. Dia aja bilang gila ini berat banget gitu kan. Berat banget. Tuhan langsung hukum Bapak Ibu. Lu gak mau ngaku dosa, lu udah diberi kesempatan, masih begini. Tuhan hajar. Orang yang bunuh, ironisnya ya, orang yang bunuh, berani membunuh seseorang, takut dibunuh Bapak Ibu. Ya, kita baca dia takut dibunuh. Ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku tersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi. Pengembara di bumi ya, tadi ya, di padang. Bahwa Habel, lu kalau kabur pun gua incer, bener ya, nggak ada tempat persembunyian. Nah sekarang dia nih sebagai seorang pengembara gitu ya, pengembara
pelarian dan pengembaraan di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Yang tadi itu, dia kasih ke padang, lu kabur pun gua hajar, gua masih bisa dapatkan lu, bener gak? Sekarang dia takut dibunuh, Bapak Ibu. Takut dibunuh lu. Di ayat berikutnya seakan-akan Tuhan baik ya. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi ke hadapan Tuhan dan ia menetap di Nod di sebelah timur Eden. Dibuang ke timur ya. Ke timur tuh. Adam dan Hawa juga timur, ya kan? Diusir ke timur kan dari Taman Eden. Timur tuh kayak buangan. Nah, yang menarik ini, kesannya tadi, oh enggak, tenang aja, lu nggak bakalan dibunuh. Barang siapa yang bunuh Kain akan dibalaskan 7 kali lipat. Seakan-akan Tuhan baik gak, Bapak Ibu? Tuhan baik gak nih? Baik ya, Tuhan baik ya. Begini aja Tuhan masih baik ya. Tapi sebenarnya Tuhan sedang menghukum yang berat tuh, Bapak Ibu. Satu, Tuhan mau nunjukin bahwa nggak ada tuh manusia menentukan hidup mati seseorang di tangan dia. Siapa yang bunuh dibalaskan 7 kali lipat. Itu hak Tuhan. Matinya orang gitu loh. Iya kan? Haknya Tuhan. Kedua, sebenarnya itu seperti tugu, Bapak Ibu. Tugu berjalan. Kita tahu yang jadi batu itu maling kundang ya. Maling kundang jadi batu. Istri Lot jadi tiang garam. Itu ada tugunya, Bapak Ibu. Nggak bergerak. Itu peringatan buat setiap kita. Sama, Tuhan kasih tanda buat Kain supaya nggak dibunuh, supaya tahu orang hukuman Tuhan atas dia. Dia sebagai tugu yang berjalan tuh. Bagaimana Tuhan menghukum manusia, ditandain sama Tuhan. Ngeri Bapak Ibu. Tugu yang berjalan. Kalau maling kundang kan mungkin jadi tiang garam apa begini gitu ya, saya nggak tahu ya. Nah, dulu nggak ada selfie, kalau ada selfie mungkin agak keren gitu ya, posenya gitu ya. Jadi tiang garam misalnya, seperti itu. Itu kita kesana baru tahu, oh storynya begini, bener nggak? Tapi sekarang Kain menjadi momen sebagai momentum gitu kan, penanda gitu ya. Bagaimana Tuhan hukum manusia berjalan, monumen berjalan jadinya dia, Bapak Ibu ya. Bayangkan ya. Jadikan nama Tuhan monumen berjalan ya, monumen berjalan loh. Jangan pikir Tuhan wah kelihatannya baik ya. Enggak, Tuhan kalau udah hukum nggak main-main Bapak Ibu. Kita juga nggak mau sampai kita jadi dicap ya, tanda petik ya, dicap sama orang yang korupsi sampai hari ini Bapak Ibu setengah mati, dia keluar juga masih, misalnya ya Ferdy Sambo misalnya, dia udah bebas penjara pun misalnya ya, semua keturunan itu kayak nggak enak ya Bapak Ibu ya. Enak gak sih? Nggak enak kan? Ada slogan gitu loh, nggak enak ya, kaya ya kan segala macam, tapi punya slogan itu nggak enak loh Bapak Ibu, asli. Nih saya menyadari Kain tuh menderita banget loh. Kalau kita lihat kupas lagi kisahnya, dia makanya bikin kota, dia dirikan satu kota, saking ketakutannya dia jaga diri dia bikin persenjataan segala macam, banyak ahli militer nanti dari Kain, dari keturunan Kain, dia bikin satu kota. Bayangkan pada waktu itu jumlah manusia belum banyak. Kita mau mendirikan kota, ada desa dulu, desa, kumpulin jadi kecamatan, kelurahan, bener gak? Jadikan kota, gitu kan, provinsi, bener ya? Karena sudah crowded, bener gak? Ini belum crowded, belum apa, langsung bikin kota. Bayangkan, itu mau menunjukkan apa? Dia sedang betapa ketakutannya dia, mempersiapkan dirinya supaya dijaga gitu loh, supaya aman. Bayangkan, orang kayak begini, penyiksaan Tuhan, bayangkan, gak enak Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kaya segala macam, tapi labelnya masih ada gitu kan, kayak Ferdy Sambo misalnya gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, nih Johnny G Plate, ya kan, 8T, ya kan. Ini nempelnya nggak bakaran 7 turan dan kita tahu nih gitu kan. Ngeri ya Bapak Ibu ya, kaya akhirnya, tapi gimana nempel yang tadinya 8T-nya? Mau lepasin 8T-nya gimana? Korupsi 8T-nya gimana coba? Setengah mati Bapak Ibu kan? Setengah mati Bapak Ibu, hati-hati. Tuhan kasih kesempatan buat Kain, tapi Kain anggap omong kosong. Maka Tuhan Yesus singgung seperti nabi-nabi sejak dahulu, mulai dari Habel. Bayangkan, mulai dari Habel engkau sudah bunuh-bunuhin. Karena orang-orang pada waktu zaman Nabi pun demikian.
Yang memberitakan kebenaran supaya orang-orang bertobat justru disingkirkan. Maka ketika Tuhan sudah hukum, selesai Bapak Ibu. Sama seperti mengecam orang-orang Farisi. Tuhan Yesus kasih kecaman yang begitu keras, celakalah supaya bertobat. Nggak bertobat, selesai Bapak Ibu. Tuhan kasih kesempatan, sama seperti Tuhan kasih kesempatan kepada Kain. Engkau nggak bertobat, selesai. Tuhan hukum. Nggak main-main Bapak Ibu. Tapi Tuhan baik, kasih kesempatan buat kita supaya kita ngaku dosa kita. Makanya Tuhan tanya, ya kan, lemah lembut loh dia. Kamu lihat gak adik kamu Habel? Ya, Tuhan dengan lemah lembut juga kadang membuat kita ada rasa salah supaya kita ngaku dosa Bapak Ibu. Ngakui aja dosa, bener deh. Ini kejadian Kain dan Habel nih Bapak Ibu. Adam dan Hawa diampuni dosanya karena dia mengaku dosanya. Maka aku makan. Tuhan ampuni Adam dan Hawa. Tapi Kain, Tuhan binasakan. Ya, Kain berasal daripada si jahat. Kita tahu berarti dia tidak masuk dalam bagian kerajaan surga. Si jahat bicara si ular, iblis, Bapak Ibu. Bayangkan, maka saya pastikan bahwa Kain tidak masuk dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu usai berkata-kata, biarlah kasih karunia Tuhan limpah atas setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan, ketika kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami dengan lemah lembut lewat peristiwa-peristiwa yang kami alami Tuhan, untuk membawa kami kepada pengakuan dosa kami. Ajar kami Tuhan untuk berterus terang mengakui dosa kami, sehingga kami boleh mendapat pengampunan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, tolong kami, tuntun kami ya Bapa. Jangan biarkan kami seperti Kain Tuhan yang sudah diberi kesempatan tapi mengeraskan hatinya, melawan Tuhan. Tuhan, biarlah Kain menjadi satu peringatan bagi kami. Bagaimana ketika Tuhan tandai Kain sebagai momen orang berjalan Tuhan, orang berdosa yang dihukum oleh Tuhan, sebagai bagian daripada mengingatkan kami akan kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang hancur dan mau mengakui setiap kesalahan kami dan dosa kami. Ajar kami juga memiliki hati yang mau dikoreksi oleh karena kebenaran firman Tuhan terus memberikan kami kegelisahan sehingga mendorong kami bertobat dan mau hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan memberikan persembahan. Saya minta tolong Ibu Betseba nanti doa untuk persembahan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu menjadi tema dalam hidup kami, dan biarlah kami mampu melakukan dan memberikan kami dari pasar Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami bersama keluarga kami. Kau juga memberkati Miss Tuhan, kau boleh menyampaikan kabar baik. Kau berkati bersama keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya Engkau lebih dahulu memberkati kami, sehingga apa yang kami berikan Bapak boleh menjadi buka yang harum di depan. Di dalam nama Yesus kami amin. Amin. Oke. Bapak Ibu, sambil kolektif ini dijalankan, kalau Bapak Ibu punya kenalan untuk panti asuhan atau apa gitu ya, nggak salah ada 5 apa 6 karung gitu ya, saya lupa gitu, beras ya, sudah siap untuk kita sumbangkan gitu ya. Kalau ada ide lain juga nggak apa-apa ya, nanti setelah ini bisa sampaikan. Jadi kita mau salurkan, karena kalau kelamaan juga jadi nggak enak ya. Bisa seperti itu. Oke, saya undang setiap kita bangkit berdiri, kita akan akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini. Thank you, Jason. Oke.
Bapa dalam surga, kami bersyukur karena malam hari ini firman Tuhan boleh menegur kami, boleh menguatkan kami, boleh memberikan pencerahan bagi kami, sehingga kami sadar bahwa Tuhan seringkali memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bertobat. Kiranya kami lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini, kami boleh mengalami pertobatan dalam kehidupan kami, sehingga di masa-masa kami saat kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami langsung bergegas untuk bersujud di hadapan Tuhan dan mengakui seluruh dosa kami, sehingga kami memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera pada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus serta penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai hari ini, malam hari ini hingga sampai kedatangan Kristus kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekarang duduk saat teduh dan saya undang minggu depan hadir kembali.